lagi dengan saya Rosalina Ocha. Saya dari Adirasa Innovation Center. Hari ini akan buat satu resep viral ya, resep yang paling ditunggu sama Elmo lovers, yaitu donat labu ya, donat labu kuning. Di sini saya udah mempersiapkan banyak sekali bahan-bahan. Ada tepung terigu ya. Elmo lovers boleh pakai yang tinggi atau boleh dikombin dengan protein sedang atau boleh pakai sedang aja, itu terserah ya. Mau yang mana tinggal pilihan Elmo lovers. Kalau Elmo lovers mau volumenya tinggi-tinggi, silahkan pakai protein tinggi yang untuk roti ya. Tapi kalau misalkan Elmo lovers mau makannya itu yang yang gampang dikunyah, kemudian juga mudah lembut, itu bisa dipilih protein sedang seperti itu ya. Jadi tinggal mau dikombin boleh, mau protein tinggi boleh, protein sedang juga boleh. Oke, yang pertama kita akan aduk adalah pengadukan bahan kering dulu. Pengadukan bahan kering di sini yang kita lakukan adalah kita akan campur bahan-bahan kering seperti tepung, kemudian ada juga garam ya, ada garam, kemudian ada susu bubuk. Ya, ini kita campurkan terlebih dahulu. Kemudian ada ragi. Ragi yang kita pakai adalah ragi instan. Ya. Kemudian kita akan pakai improver. Improver yang kita pakai adalah improver Maxi Zimpact. Nah, ini adalah salah satu bahan yang fungsinya sangat penting dalam pembuatan roti. Jadi kalau Elmo lovers mau rotinya besar-besar, mau rotinya lembutnya tahan lama, kemudian mau seratnya halus, kemudian juga mau seragam, anti kolaps, silakan pakai yang namanya improver. Improvernya kita punya Maxi Zimpact ya. Jadi itu penting sekali, bukan cuma bahan-bahan yang lain, tapi improver adalah salah satu bahan yang penting dalam pembuatan semua jenis roti ya. Kemudian kita pakai baking powder sedikit saja. Setelah baking powder, kita pakai gula pasir. Nah, ya kita aduk. Setelah tercampur bahan-bahannya. Oh ya, satu lagi nih yang paling penting nih Elmo lovers. Kita harus lihat kalau misalkan kita ngaduk itu ada 3 bahan yang nggak boleh tertinggal. Yang pertama adalah gula, kemudian garam, kemudian ragi ya. Kalau misalkan kita perhatikan kenapa garam disatukan dengan ragi? Itu boleh-boleh aja ya, asalkan kita pakai raginya ragi fresh, kemudian raginya juga baru saja dibuka, masa expired date-nya masih jauh dan tidak rusak. Jadi boleh langsung dicampurkan. Karena kalau dipisahkan biasanya adalah ragi ketinggalan dengan garam atau garamnya ketinggalan, itu bahaya sekali. Jadi kita harus perhatikan pada saat kita aduk itu bahan keringnya itu adalah, kalau kita lihat, kalau tepung kan terlihat ya, ada garam, ada ragi, ada gula, kemudian juga ada improver ya. Susu, baking powder itu tambahan, boleh ditambah, boleh untuk menambah rasa, boleh di skip ya. Jadi bahan-bahan tersebut sudah, kita akan langsung masukkan ke dalam mixer ya. Ini kita akan campur, mau dicampur dengan tangan seperti ini boleh, dengan mixer juga boleh. Ini supaya apa? Supaya adukannya tercampur rata ya, bahan-bahan tercampur rata dengan seluruh tepung. Jadi garam juga nggak langsung nyatu dengan ragi, jadi itu nggak akan berefek buruk pada pembuatan donat kita nanti ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan masukkan ke dalam mixer. Aduk dengan speed rendah. Dengan speed rendah sekitar 1 menit. Sembari itu kita akan siapkan bahan cairan. Nah, hati-hati kalau misalkan kita pakai labu. Kalau labu yang kita pakai sekarang kan labu parang ya. Mau labu apapun sebenarnya boleh yang warnanya kuning. Mau parang, mau labu baby, ataupun labu yang panjang itu boleh ya. Tapi perhatikan kalau labu ini biasanya dia airnya tuh agak sedikit lebih banyak dibandingkan kalau kita pakai kentang, kalau kita pakai tapai, atau kalau misalkan kita pakai bahan-bahan lain ya sebagai pengganti. Nah, jumlah air yang dimasukkan ke dalam adonan bisa kita kurangi sekitar 50-80 cc ya per satu resep. Oke, jadi kalau labu khususnya labu parang ini setelah dikukus, air yang kita masukkan itu harus sedikit dikurangi dari jumlah yang seperti biasa ya. Nah, labu ini akan termasuk ke dalam bahan cairan. Kemudian saya sudah siapkan kuning telur atau telur ya, juga dengan susu cair
susu cair dingin. Ya, dan juga airnya sudah saya siapkan di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah bahan-bahan cairan yang nanti akan kita masukkan ke dalam adonan ya. Nah, kita lihat nih bahan keringnya sudah tercampur dengan rata. Kita bisa angkat mixernya, lalu kita akan masukkan. Nah, kita masukkan labunya ya. Nah, ini jumlah labu biasanya dengan perbandingannya dengan tepung itu, kalau labunya sekitar 20-30% dari jumlah tepung. Kalau tepungnya 1 kilo, berarti jumlah labu yang dimasukkan maksimal 300 gram ya. Boleh kurang, kalau lebih bisa, tapi biasanya akan berat nanti ya roti donatnya ya. Jadi kalau misalkan mau lebih dari itu, nanti bentuknya biasanya nggak terlalu tinggi dia karena adonannya berat. Nah, sudah seperti ini kan air belum ya? Nah, air kita masukkan nanti ya. Kita lihat dulu nih penyerapannya bagaimana, karena biasanya labu ini akan berbeda dia. Labu air, kandungan airnya kan akan berbeda-beda ya. Jadi kita lihat nih, harus hati-hati untuk Elmo Lovers pada saat biasanya kalau misalkan ada tambahan seperti ini, entah itu kentang yang dikukus atau labu yang dikukus, penambahan air itu harus hati-hati. Jadi nambahinnya tuh dikit-dikit gitu ya. Nanti kita akan kasih tahu penambahan air yang bagus tuh sebenarnya di mana sih gitu. Biar nanti adonannya tuh nggak lembek, karena biasanya banyak nih yang gagal itu pada saat penambahan airnya itu malah terlalu banyak seperti itu. Nah, ini kita lihat ya, kalau adonannya masih menggerinjil seperti ini, boleh kita tambahkan sedikit-sedikit. Nah, setelah kita tambahkan, kita lihat ya, kita nggak semua masukkan airnya. Kita akan lihat bagaimana penyerapan airnya. Nah, setelah itu kita akan masukkan bahan yang terakhir. Bahan yang terakhir yang kita masukkan adalah fat ya. Bahan terakhir yang kita akan masukkan adalah fat. Fat yang kita gunakan adalah margarin. Nah, margarin ini margarin yang spesial yang kita gunakan adalah Avena margarin. Mungkin Elmo Lovers bertanya-tanya ya, Avena margarin apa ya keunggulannya? Nah, Avena margarin ini keunggulannya, selain kita akan buat roti kita nanti lebih soft, dia juga punya aroma khas ya, aromanya tutti frutti. Jadi kalau misalkan kita buat roti, hasil rotinya nanti nggak akan bau tepung, tapi nanti akan harumnya harum-harum buah-buahan ya, harum-harum segar. Begitu pula kalau misalkan kita buat cake ya, kalau buat cake menggunakan Avena margarin, cake yang kita buat itu tidak akan berbau amis. Jadi kita nggak perlu lagi tambahkan flavor. Boleh ditambahkan kalau misalkan mau, tapi sedikit aja, karena memang untuk Avena margarin ini selain rasanya enak ya, gurih, aromanya pun di situ strong seperti itu. Nah, kita masukkan ya, adonannya sudah menggumpal seperti ini, adonan donat labunya sudah menggumpal. Kita akan masukkan fatnya atau lemaknya atau margarinnya yang kita masukkan. Nah, kita masukkan dulu nih Elmo Lovers untuk lemaknya. Ini masih low speed ya. Kalau nyampur-nyampur bahan itu masih low speed. Kita masukkan dulu margarinnya. Nanti kalau margarin sudah masuk, air yang tadi bersisa itu boleh dimasukkan. Jadi air yang sisa ini ya, air yang sisa ini masuk setelah margarinnya sudah masuk ke dalam adonan. Jadi kalau misalkan margarinnya belum masuk, airnya jangan dicemplungin semua. Airnya jangan ditaruh semua, karena apa? Biasanya begitu margarin masuk, adonannya nanti akan tambah lembut lagi. Jadi kalau misalkan air udah masuk semua, yang tadinya seharusnya dikurangi karena masuk semua, mentega masuk atau margarinnya masuk, adonannya jadi kolaps, adonannya jadi terlalu lembek seperti itu ya. Jadi kalau kita nambahin air itu letaknya setelah margarin ya, setelah margarin baru airnya dimasukkan. Nah, ini kita lihat nih, kita lihat. Nah, kalau ini warnanya agak orange ya, warnanya agak orange karena memang kita memakai labunya labu kuning. Jadi warnanya nanti akan sedikit lebih pekat dibandingkan kalau kita hanya pakai kentang atau tidak pakai kentang sama sekali. Seperti itu. Nah, ini kita masukin lagi dikit-dikit. Oh, dirasa masih butuh nih, tapi ini hanya sedikit aja ya. Nah, oke, cukup. Kemudian kita matikan, kita naikkan speednya ke speed 2 dan kita masuk ke dalam proses pengkalisan.
Ini kita sudah selesai aduk, nggak ada sekitar 15 menit, nggak ada ya. Nah ini kita tarik nih, kita tarik adonannya ya, kemudian kita renggangkan ya, atau kita bentangkan, itu bisa sampai seperti ini, seperti kulit martabak telur ya. Kemudian kalau kita sobek, sobekannya garisnya lurus, dan kalau kita tarik dia sudah elastis. Ini adalah namanya kalis dan elastis ya. Jadi bukan cuma kalis aja, harus dia elastis. Seperti itulah ciri-cirinya. Jadi kalau dibilang waktu, mixer berbeda pasti hasilnya akan berbeda waktunya, seperti itu. Nah ini kita ambil ya, kita ambil untuk adonannya. Ini adalah istirahat pertama. Jadi yang pertama adalah kita buat dia bulat dulu ya. Sebelum istirahat kita bulatkan adonan. Nah seperti ini, kemudian kita tutup adonannya. Kita tutup adonannya. Nah kita istirahatkan 5-10 menit. Seperti itu Elmo Lovers ya. Nah ini Elmo Lovers mungkin ada yang apa sih itu, kok ada Maxi Soft, ada Maxi Zymtech, bedanya apa sih gitu kan, sama-sama improver ya. Ya, ini Maxi Soft dan ini Maxi Zymtech. Ini adalah sama-sama improver, sama-sama jenis improver ya. Salah satu improver yang kita pakai kalau misalkan kita buat rotinya itu roti yang fresh ya, kita butuh kelembutannya itu sekitar 4 hari maksimum, itu boleh kita pakai di Maxi Soft seperti ini. Tapi kalau misalkan kita buat roti yang mau kita panjangkan untuk softnessnya ya, untuk masa kelembutannya lebih panjang lagi, saya mau sampai 1 minggu rotinya itu tahan, softnya itu tahan lama ya, softnya ya, itu boleh kita rekomendasikan pemakaiannya Zymtech ya. Jadi kalau ini roti yang fresh, kemudian kalau misalkan roti-roti yang tahannya maunya panjang sekali, silakan pakainya yang Zymtech seperti itu. Jadi ini kakaknya, ini adiknya ya, seperti itu. Ini Elmo Lovers, ini kalau ini kan sudah 5 menit ya, anggaplah sudah 5 menit ya. Padahal baru 3 menit ya. Anggaplah sudah 5 menit kita resting, kemudian kita akan masuk ke dalam proses potong dan timbang ya. Potong dan timbang ini boleh tergantung dari Elmo Lovers mau potong timbangnya berapa gram ya. Kalau hari ini kita akan potong kecil-kecil sekitar 30 graman ya. 30 gram lah ya, 30 sampai 35 gram. Mungkin Elmo Lovers banyak yang bingung, buat apa sih istirahat ya? Kadang-kadang kan udah langsung dipotong dan timbang aja. Nah, ini adalah proses istirahat, ini adalah proses yang penting dalam pembuatan roti. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita mau pembentukan, kita harus utamakan proses resting atau proses istirahat. Supaya apa? Supaya nanti bentuk yang kita inginkan terbentuk dengan sempurna. Contohnya pada saat kita istirahatkan 5 menit, kemudian kita bulatkan, bulatnya itu dia akan bentuk bulat sempurna. Dia tidak akan merubah bentuk seperti itu ya. Jadi istirahat itu untuk pembuatan roti sangat penting supaya nanti bentuknya seragam dan sempurna. Seperti itu. Di sini Elmo Lovers nggak pakai cetakan yang kayu itu kan, ada ya cetakan yang kayu yang seperti itu boleh kalau mau, itu kan lebih cantik. Tapi kan banyak Elmo Lovers yang belum beli seperti itu ya, atau ada nggak sih cara manualnya? Ada cara manualnya, nanti sama-sama cakep kok. Jadi kita pipihkan dengan rolling pin seperti ini ya. Kita usahakan memipihkannya itu nggak usah sekuat tenaga, ngambang aja. Nah kalau sudah seperti ini baru kita tata di dalam loyang. Nah seperti ini ya. Jadi kita pipihkan itu boleh ditambahkan tepung ya, tepungnya boleh sedikit-sedikit aja, jangan terlalu banyak tepung. Nanti kalau terlalu banyak tepung nanti adonannya jadi kotor ya. Ini. Oh iya, Chef Apu, mungkin banyak Elmo Lovers yang pakai alasnya itu langsung ditabur tepung gitu ya, dari loyang langsung tabur tepung. Tapi efeknya biasanya minyak yang nanti buat ngegoreng tuh gampang kotor, Chef Apu. Nah, ada solusinya nih supaya adonannya nggak lengket ya. Bukan kalau misalkan kita tabur tepung kan supaya adonannya nggak lengket di loyang. Nah, caranya adalah apa? Caranya menggunakan kain yang seperti ini atau kain katun ya. Kita pergunakan kain katun yang sudah kita alasi dengan tepung, perbedaannya ya. Tapi yang nggak berbulu ya, jangan yang berbulu kainnya. Jadi kain-kain yang seperti ini boleh, ini kita pakai kain baget ya.
Nah, pada saat kita taruh dia nggak lengket, jadi dia mau ngembang juga dia nggak lengket dan nggak kotor di permukaan belakangnya ya. Sedangkan kalau kita pakai tepung, begitu kita taruh nih adonannya, nah tepungnya akan nempel, ikut tempel. Begitu kita goreng, nah tepung ini akan mengotori minyak dan juga minyaknya nanti akan bau tepung gosong, itu rasanya akan nggak enak. Ini kita tutup ya. Kita tutup dan kita akan istirahatkan sekitar 15 menit sampai 20 menit sebelum nanti kita akan masuk ke dalam proses pembentukan bolong di tengah ya, atau pembentukan bolong tengah ya. Yang sudah setengah jadi atau sudah setengah mengembang ya. Kenapa saya bilang setengah mengembang dulu baru kita bolongi. Nah, kalau kita bolongi seperti ini nanti bolongannya dia akan cantik tetap di tengah, Elmo Lovers. Ya, seperti ini. Ini sudah mengembang ya, sudah mengembang oke. Ini boleh kita goreng dan kita siapkan minyak padatnya terlebih dahulu ya. Goreng dari donat itu adalah sekitar 160 derajat Celcius ya. Nanti kita cara menggorengnya seperti apa? Kita goreng dulu di satu sisi sudah agak menggelap atau sudah mencoklat, boleh kita kembali balik gitu ya. Jadi nggak kita bolak-balik, nanti akan nyerap minyak. Jadi kita perlahan satu sisi seperti itu. Misalkan kita taruh untuk yang pertama set gitu kan dia tinggi nih. Jangan tunggu sampai dia tinggi banget, langsung balik dikit gini set gitu. Nah, pas ada gelembungnya langsung udah mau muncul kan, langsung dibalik ataupun disentil dikit gitu ya. Tapi kalau itu udah terlalu over. Jadi kalau misalkan ditaruh sekian menit langsung dibalik. Nanti baru tunggu dia coklat baru kembali dibalik. Jadi maksimum tuh 2-3 kali pembalikan ya, gitu. Ini boleh sambil dibanting-banting ya, dibanting-banting kemudian ditaruh seperti ini. Ini boleh dibanting-banting satu-satu ya, biar melepas gas yang ada di dalam ya. Jadi panasnya itu keluar. Karena kalau misalkan nggak dibanting-banting begini, keriputnya parah dia. Gitu. Kita celup. Nah ini boleh kita tap-tap. Kita kasih kram di bagian samping ya, biar cantik ya. Kram di bagian samping. Kemudian, nah seperti ini. Kemudian tengahnya itu kita boleh kasih kram biskuit. Seperti ini. Deep glass white. Deep glass white. Nanti kita celup ya. Kemudian kita tap-tap sedikit. Kemudian kita berikan sampingnya ini Gorero yang pink ya. Strawberry. Pink strawberry. Order KTBK terdekat atau showcase Elmer Chocolate Official Shop ya, ready ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita berikan hiasannya di tengah bunga stroberi ya. Ini stroberi segar. Nah ini dia Elmo Lovers hasil jadinya untuk donat labu kita yang kita buat hari ini. Donatnya lembut,
kemudian bisa kita variasikan dengan berbagai macam topping dan isian dari Elmer tentunya, dan juga bisa membuat inovasi resep dari Elmer Lovers semakin banyak. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan juga jangan lupa ditunggu resep-resep selanjutnya. Bye!